saya Satrio Beningit 666. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Assalamualaikum. Terima kasih buat teman-teman yang tetap stay tune di channel YouTube saya, Satrio Beningit 66. Jam tayangnya makin banyak bertambah dan juga viewernya makin meningkat dan subscribernya terus bertambah. Jadi sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih ya buat teman-teman yang tetap stay tune di channel saya ini, meskipun masih banyak yang ngintip-ngintip ataupun hanya sekedar kepo, tapi nggak apa-apa sih. Itu udah banyak membantu penambahan jam tayang dan juga penilaian dari YouTube. Terbukti dengan banyaknya iklan yang sudah masuk dalam video saya ini. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Jadi malam kali ini kita akan membahas tentang foto aurora di langit Yogyakarta. Jadi foto aurora ini diambil oleh seorang fotografer. Lokasinya di Bukit Menoreh ataupun Tumpeng Menoreh. Jadi karena foto ini viral di Twitter, Instagram, juga media-media online yang mengunggah foto ini sebagai berita utamanya, maka saya tertarik untuk menggali tentang foto ini lebih dalam. Foto ini diambil secara tidak sengaja oleh sang fotografer. Jadi foto ini sangat nggak lazim ya, adanya aurora di Katulistiwa menurut para peneliti ataupun para ahli antariksa. Aurora borealis ini menurut peneliti itu sering terjadi atau terlihat di kutub utara ataupun kutub selatan karena medan magnetnya tinggi. Jadi sangat tidak mungkin atau mustahil terjadi di Indonesia ataupun di Katulistiwa. Jadi selain viral dan banyak para ahli yang mengatakan itu hal yang mustahil, makanya saya melihat di foto itu bukan editannya dan ataupun itu foto asli dan ada energinya dan otomatis ada penampakannya. Nah, sebelum kita membahas tentang foto tersebut, saya ingin menjelaskan sedikit tentang lokasi tempat foto itu. Bukit Menoreh ini terletak di Kulon Progo ya, di Yogyakarta. Itu adalah sebuah restoran atau tempat swafoto milik dari Erik Sukamto. Erik Sukamto ini dia adalah vokalis dari Endang Sukamti. Mungkin banyak teman-teman ya yang sering dengar musik pop rock, itu pasti kenal grup band satu ini. Nah, dialah pemilik dari restoran ataupun tempat swafoto Bukit Menoreh atau disebut juga Tumpeng Menoreh. Dan di sini nanti kita lihat fotonya, saya akan upload nih di beberapa segmen. Saya akan masukkan beberapa view-nya. Memang bagus banget sih view-nya tuh. Saya juga lihat fotonya udah seneng banget sih, suka banget, natural dan sangat sejuk ya saya, karena emang nih di
lokasinya di Bukit Menoreh, di bukit tinggi banget tuh ada tempat swafoto atau restoran tempat makan. Nah, jadi tumpeng menoreh ini itu menurut Kang Eri Sukamto itu karena adanya suatu bukit yang mirip dengan tumpeng. Jadi tumpeng itu dalam bahasa dalam pandangan orang Jawa itu adalah suatu media untuk membuat permohonan agar permohonan itu banyak dibantu doa oleh orang banyak. Nah, Bukit Menoreh ini view-nya bagusnya itu selain tempatnya tinggi, itu ketinggiannya sekitar 950 mdpl. Jadi untuk ukuran bukit itu tinggi juga sih. Nah, yang keduanya itu kan diapit oleh 3 gunung yang sangat megah ataupun besar dan terkenal, yaitu pertama Gunung Merapi, kedua itu Gunung Sindoro, yang ketiganya adalah Gunung Merbabu. Tiga gunung ini jadi terlihat jelas dari Bukit Menoreh atau Tumpeng Menoreh, terlihat jelas sekali. Restoran ini ataupun tempat swafoto ini buka 24 jam. Buat teman-teman kalau yang pengen lihat view di malam hari tentang Bukit Menoreh atau melihat Merapi, Sindoro, Merbabu ya, ataupun itu bisa kelihatan semua saat malam hari itu indah banget deh kota Yogyakarta. Jadi saya saranin sih main ke situ deh. Mudah-mudahan aja Kang Erik Sukamto nonton video saya ini dan saya diundang ke sana buat swafoto lah minimal atau nggak makan-makan. Udah saya subscribe juga loh Kang Erik Sukamto, channelnya Endang Sukamti. Bantu dong subscribe biar banyak view-nya ke saya. Jadi lanjut lagi kita bahas tentang foto aurora di langit Yogyakarta. Foto ini terlihat ada penampakan kepala ataupun sosok seorang pria yang memakai sorban hijau, auranya hijau dan wajahnya pun mirip orang Arab, berjenggot gitu ya, pakai jubah kehijauan juga. Jadi saya lihat sih ini terlihat jelas sih penampakannya ya, maksudnya dengan mata telanjang pun kita bisa melihat foto penampakan tersebut. Tinggal diperbesar aja nanti ukurannya, maka terlihat jelas sosoknya. Jadi kalau menurut ada yang bilang itu editan, saya yakin nggak mungkin lah kalau itu editan, karena kalau hanya auroranya saja yang diedit, terus wajahnya itu kenapa nggak disebutkan gitu, padahal terlihat jelas kok sosok wajahnya itu. Kalau menurut pandangan batin saya ataupun terawangan para teman-teman dari perguruan Sukma Cindaku, sosok ini sepertinya sedang berperang. Jadi kelihatannya sih ini pasukan penyerangnya itu bertanduk semua sih ya teman-teman ya, dan sepertinya bukan kodam. Kalau saya mengambil kesimpulan sih dan teman-teman saya di perguruan Sukma Cindaku itu bisa dipastikan ya itu pasukannya Dajjal, karena kalau terlihat dari tanduknya itu tanduknya 3, 2, lalu kepalanya 1 di sini. Lalu ada juga yang tanduknya 4, jadi 4 nih, 2 dan 2
di sini. Itu kalau dari energinya ya, itu seharusnya sih terjadi seperti petir ataupun angin. Kalau dari pertarungan itu seharusnya ya, atau perang itu. Cuman saya kok nggak merasa nggak terlihat ya, maksudnya nggak terlihat itu adanya bentrokan energinya itu, Pak. Seharusnya terlihat jelas sih. Saya curiga ini aurora biru, aurora hijau ini adalah milik si sosok itu untuk melindungi mungkin penduduk sekitar, ataupun agar tidak ada efek yang lebih besar lagi. Di video-video saya yang sebelumnya itu kan ada di Arab itu perang besar juga sama, cuma sampai ada badai pasir, ada juga kilat petir yang sangat besar. Padahal untuk energinya itu nggak jauh berbeda sih, 11-12 kalau menurut batin saya mengatakan. Kalau saya nggak berani ngambil kesimpulan ya, apakah sosok itu sang Imam Mahdi ataupun sang Satrio Peningit. Cuma dari segi aura ataupun energi mungkin mirip ya. Energinya itu menakutkan dan sangat mengerikan kalau kita terawang pakai batin. Meskipun nih dari 10 orang, apabila kita jajarkan dari segi penerawangan, tiap orang satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda, tidak ada yang sama. Tapi setelah 10 orang ini disatukan kesimpulannya, baru akan terlihat ataupun terjadi kesimpulan bahwa yang terlihat itu sosoknya, ataupun yang terlihat itu gambarannya adalah si A atau si B gitu lah. Jadi saya teringat dengan kata-kata Ustadz Adi ya. Ustadz Adi ini mengatakan bahwa dari semua negara Islam yang belum diberi kesempatan untuk membesarkan atau mengharumkan nama Islam, itu hanya Indonesia menurut Ustadz Adi Hidayat. Saya masih ingat banget tuh ceramahnya yang sangat berkobar-kobar banget dah. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran atau namanya videonya Ustadz Adi Hidayat tentang kemunculan panji hitam di Indonesia. Ya, jadi kalau menurut saya sendiri sih sosok bersorban hijau ini sepertinya membantu sosok atau kerajaan di atas Merapi ya. Memang karena dari pandangan batin saya itu di Gunung Merapi itu ada kerajaan besar. Kayaknya sih tujuannya para pasukan bertanduk ini, kita sebut saja pasukan Dajjal ya, kemungkinan besar adalah untuk menyerbu, untuk menghancurkan kerajaan yang ada di atas Gunung Merapi. Tapi kembali lagi, ini hanya halu saya. Kalau saya salah melihat dengan batin saya, itu memangnya kesalahan itu datangnya dari saya. Kalau teman-teman berbeda pendapat atau penglihatan, silahkan aja nanti di komentar. Kita bebas lah berhalu-halu. Jadi ini bukan kebenaran loh, cuman ini pandangan dari saya pribadi dan teman-teman saya atau tim kami lah. Mohon bantuannya ya, komennya
ataupun like-nya, di share juga sebanyak-banyaknya juga boleh sih, buat apa tuh, penyatuan pandangan lah ya, jadi agar meraih satu kesimpulan. Buat teman-teman, nanti di akhir video akan saya lingkari sosok wajah tersebut. Jadi kejadiannya ini hari Minggu pagi tanggal 3 Oktober 2021, sekitar dini hari, mungkin di atas jam 12 ya. Yang gambar ini nggak sengaja diambil oleh sang fotografer, viral di internet, khususnya di YouTube apalagi ya, banyak sekali videonya. Lalu yang Instagram, Twitter, di Facebook juga beberapa, cuman media elektroniknya aja yang menyorot ya. Mudah-mudahan ini ramai dibahas di grup spiritual. Nanti saya coba lah share ke grup spiritual ya teman-teman semua, biar makin banyak apa tuh yang membahas tentang hal ini ya, karena ini memang kejadian langka sekali. Bahkan para ahli juga menyatakan tidak mungkin terjadi aurora di Katulistiwa. Jadi apakah benar sosok itu sang Satrio Piningit ataukah memang Mandi? Kita sih nggak bisa menyampaikan 100% itu adalah beliau atau mereka, tapi kita bisa berpendapat dari auranya yang hijau yang sangat besar sekali, itu mungkin aja sih ya, tapi anggap aja lah kebenaran itu cuma 5 atau 10%, jadi banyak salahnya. Jadi sekali lagi silakan ya di komen untuk apa, apakah penglihatan kami berbeda dengan teman-teman semua ataupun tidak. Itu sih bebas aja kita berdiskusi ya, tapi usahakan pakai bahasa sopan sekali ya, pakai bahasa sopan dan nggak perlu mencaci maki. Kalau salah ya kami mengakui, dari pertama awal video mungkin kami salah. Jadi sekian itu dulu teman-teman. Itu aja sih yang bahasan kita malam ini. Benar atau salahnya itu adalah hal yang wajar. Ini adalah video untuk konten hiburan, tontonan, dan bukan tuntunan, apalagi kebenaran. Video saya berikutnya, kedepannya nanti itu adalah tentang penampakan dari mercusuar dunia. Di kota manakah mercusuar dunia itu? Yang pasti sudah ada dan terlihat ya. Kemungkinan besar ada hubungannya sama penampakan aurora warna hijau di Yogyakarta. Jadi ada hubungannya sosok ini dengan menara mercusuar dunia di kota tersebut. Jadi tetap stay tune di channel saya ini di Satrio Piningit 666. Mohon sekali bantuan subscribe-nya, jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru saya, dan agar selalu update tentang berita ataupun tentang Satrio Piningit ini ya teman-teman. Mohon bantu like-nya sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, dan juga share sebanyak-banyaknya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan juga sudah menonton, sehingga Satrio Piningit 666 ini, channel saya, semakin besar dari waktu ke waktu. Itu karena jasa dan juga bantuan dan juga support dari teman-teman semua. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Simak videonya ya di akhir video ini.